Soalnya pada gambar di samping, mana tandon yang mempunyai kapasitas 5.000-an liter? Sudah, mungkin sudah ada yang bisa jawab. Kelihatan tapi ya, yang di layar ya, seperti itu ya. Ini siapa nih? Ya, coklat muda, Pak. Yara. Indri? Coklat muda, Pak. Oke, Dian? Coklat muda, Pak. Kok bisa tahu, Dian? Itu coklat muda. 5.000-an, dari mana taunya? Kalau nggak salah, Pak, itu cari... Itu kan pasti kalau nggak salah itu. Gitu kan? Kalau statement depannya kalau nggak salah, nah, itu kan. Gitu. Oke, lanjut. Gitu. Halo? Sepertinya itu kan berbentuk tabung, Pak. Jadi pakai rumus volume tabung. Volume tabung itu adalah PR kuadrat T. PR kuadrat T, ya, seperti itu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah ini salah saya, lihat gitu. Enggak betul. Saya kira tadi C ya, betul ya. Saya kira tadi D jawabannya. Coklat muda, tapi benar coklat muda ya, seperti itu. Kapasitasnya adalah 5.100 seperti itu. Benar tadi kata temannya, luas alas kali tinggi aja Pak, seperti itu kan gitu. Oke, kita lanjut dulu lagi. Masih ingat rupanya ya, gitu kan. Berikutnya, bila disambungkan dengan pipa gitu kan, sepanjang 200 meter, maka pada menit berapakah air tersebut sampai pada pipa terjauh dengan kecepatan air 0,1 meter per sekon? Silahkan dihitung dulu.
Sudah selesai? Indri maupun Tiara? Atau butuh waktu? Bapak, Ya, kalau Ya, ya. menurut saya sepertinya 2000 detik. 200. Kan itu bukan 2000, Oh, kamu 2000 ya? Iya, Pak. Oh, 2000. Oke, oke. Berarti D dong, salah semua. Iya, Pak. Ya, oke. Tiara, 3000-an. Waduh. 3000 detik gitu ya. Iya, 3000 detik ya. 3000 detik itu berapa menit sih? 50 menit, Pak. 50 menit. Eh, 3000. iya. Betul, 50 menit atau 5 menit aja? 50, Pak. Oh, 50. Siapa tahu kan? 50 menit. Oke. Salah semua, D, ya. Oke, tadi yang terakhir Indri ya? Indri belum ya? Oh, bentar, ini ada yang temannya masuk. 46 baru yang masuk ya. Indri? Indri? Siapa yang belum tadi ya? Indri ya yang belum ya? Indri? Indri? Halo, kedengaran Kak, Pak, suara saya? Ya, ya, ini kedengaran ini. Ya. Ya. Sepertinya 2000-an sih, Pak, memang. Oh, sepertinya 2000-an gitu. Berarti jawabannya salah semua ya. Semuanya pilih D gitu. Karena salah semua gitu ya. Seperti itu. Oke. Yang saya tanyakan gimana sih cara ngitungnya, Andri? Kok bisa ketemu 2000-an? Ceritakan. 2000 detik itu berarti berapa menit? Kalau 3000-an 50 menit, 2000-an 33,3, Pak. 33,3 ya? Iya. 33,3 ya. Itu. Kalau misalnya ini kan saya bilang tuh yang di B misalnya 30 menitan. Kan bukan 30 menit. 30 menitan. Kan itu kan? Bisa 31, 32, 33, 34 gitu kan. Nah, kira-kira pilih B atau D? Itu kan bahasa kita
jam 7-an lah ya, seperti itu kan gitu. Ini saya membahasakan kita ya. Tujuan tuh jarang orang bilang jam 7 tepat, biasanya jam 7:15, sama seperti kuliah ini kan. Jam 4-an ya nanti ya kita mulai ya. Dan ada molor toleransinya seperti itu. Itu juga asumsi 30 menitan kan gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya jelaskan seperti itu, pilih B atau D? B berarti, Pak. Hah? B. Berarti Oke, pilih B berarti ya. Nah, terus kemudian tadi oke saya mau nyambung caranya gimana sih, Dri? Caranya mau tadi ceritakan. Kok bisa 30 menitan? Atau 2000-an detik? Gimana caranya itu ya? Dapatnya? bukan pakai S per T, Kak, Pak. Pakai? S per T. Iya. Saya ini sudah pakai kalimat tanya loh ya. Bagaimana caranya Indri kan itu kan kalimat tanya kan, tanda tanya belakangnya kan. Terus kamu bilang bukan pakai ini kak Pak, itu kalimat tanya juga gitu kan, bukan pernyataan gitu kan. Gitu. Ini saya sudah nanya ditanya ulang lagi kan saya. Gitu. Jadi pakai gimana? Pakai S sama dengan P kali T. Oh, S bagi T. Terus S bagi T kan bicara waktu. S bagi T baru bicara kecepatan. Kan kita bicaranya waktu, seperti itu. Berarti T per Oh, berarti T sama dengan S bagi V dong. iya, Ya, Pak. gitu kan? Iya, Terus, Pak. terus diameter 1 innya kemana? Apa fungsi diameter 1 in di situ? Untuk mencari debitnya berarti nggak ada ininya dong, nggak ada pengaruhnya dong, seperti itu diameter itu di sini. Variabel diameter itu nggak ada pengaruhnya dong berarti. Gimana? Mungkin Dian, gimana Dian? Apakah cara yang sama seperti itu? Tadi Indri kan? Cara saya juga sama, Pak. Caramu sama, berarti saya juga akan sama bertanya. Berarti variabel diameter nggak ada pengaruhnya dong di situ. Mau saya kasih 1,5 in, mau saya kasih 3 in pun di mulutnya tandon, ya 2000-an detik juga Pak, seperti itu. Atau 30 menitan, atau tadi kan yang tadi 3000 namanya Dian ya tadi ya? 2000, Pak. 2000 ya, oke 30 menitan seperti itu kan, 33 tadi kan, seperti itu. Gitu. Berarti fungsi diameter kemana ini? Gitu kan? Saya kasih 4 in, berarti sama dong. Nggak apa-apa Pak, Bapak ganti diameternya juga nggak apa-apa Pak. Sama aja waktunya nyampe-nya nanti. Betulkah seperti itu? Diameter pipanya. Oke, ntar. Mungkin ada teman yang lain mau nambahkan? Karena materi kalian itu rupanya sudah jauh sudah di pipa bercabang seperti itu. Kita bicara hal-hal simpel saja dulu kan, seperti karena kita nanti sebagai engineer, sebagai orang rekayasa seperti itu, kita hanya nanti, Mas ini kalau 200 meter keluar nggak airnya? Atau jangan-jangan saya sambungkan di 200 meter sudah habis duluan. Akhirnya kemana dia masih dalam pipa gitu kan, seperti itu. Itu yang simpel-simpel aja gitu kan kita nanyanya. Cuman memang yang jadi debatable tadi adalah terjauh atau habisnya air itu keluar ke sana kan, seperti itu. Oke, nggak apa-apa, ntar ini masih debatable, nanti kita lihat ya. Lanjut dulu ya.
Nah, berikutnya ini. Kelihatan ya? Dengan data di samping, apakah keran di lantai kedua atau di lantai atas bisa tetap mengalir airnya? Kelihatan ya gambarnya ya? Dian, Tiara, Indri. Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kira-kira apa jawabannya? Ya, saya kasih 3 menit lah ya. Seperti itu. Gitu. Sudah pernah dikerjakan nggak ya? Hitung gini. Kemarin sudah ya? Nah, saya tanya Ariska dulu. Kalian sambil kalian ngerjakan, saya sambil diskusi sama Ariska. Ariska? 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 Ke belakang ya Ariska? Ya, Pak. Oh, ada. Ariska, saya sambil teman yang ngitung gitu kan. Kamu bisa tunjuk temanmu satu lagi nggak ya? Yang laki-laki lah, seperti itu. Ya, ada apa aja ya? Saya dulu. Siapa yang pernah pinjam komputer ke lab kemarin tuh ya? Saya lupa namanya. Singgi ya? Singgi ada namanya Singgi. Ada, Pak. Ada ya? Oh iya saya sih. Gini. Ya. Soal ini sudah pernah dikerjakan Gi? Belum sih, Pak. Oh belum. Tapi kan nggak ada masalah ya seperti itu. Gitu. Oke, ntar kamu persiapan nanti setelah 3 orang tadi nanya. Ada yang mau saya tanyakan, tapi saya menunggu jawaban dari temanmu dulu, seperti itu. Ya. Iya, Pak. Nah, tinggal ya 2 menitan lagi lah ya. Sambil nunggu temannya ya nanti ya. Ini kemudian sama satu lagi, kalau nanti misalnya kalian ke belakang atau ada keperluan, di chat aja nanti ya, di chat nanti sehingga nanti PJ-nya bisa tahu ya, sehingga nanti ketika saya panggil dan sebagainya kan bisa PJ bisa memberi informasi ke saya, oh, Pak lagi keluar Pak orangnya, oh Pak lagi makan gitu kan, seperti itu atau gimana, atau mungkin lagi sholat ya, seperti itu kan ya. Nanti izinnya lewat chat saja ya, seperti itu. Jadi biar baca PJ ataupun nanti di grup bisa juga ya, seperti itu. Oke, saya tanya Ariska kemarin, sama ya, Singgi dulu, Singgi. Singgi. Iya, Pak. Selama 11 pertemuan, gitu kan, 11 pertemuan.
Ya Pak. Ya, yang lalu seperti itu. Buku mekanika fluida mana yang kamu baca? Saya tuh dari materi yang dikasih Pak Anun sih Pak Adnan. Pak Adnan itu pakai, bentar saya buka PPT-nya Pak ya. Oh, sebentar. Enggak. Yang saya tanyakan adalah satu tadi. Saya tidak menanyakan, pertanyaan saya spesifik. Ya, spesifik. Saya itu spesifik sekali. Selama 11 pertemuan gitu kan yang lalu, Ya, Pak. buku mekanika fluida mana yang kamu baca? Kalau buku saya enggak ada baca sih Pak. Saya baca dari PPT yang dikasih Pak Adnan sama Bu Ika. Oke, ya itu jawabannya kan, baca dari PPT seperti itu kan. Saya tidak Ya. membuka buku Pak, seperti itu, ya, gitu kan, Ya, Pak. gitu. Saya tidak membuka buku. Padahal kalau dilihat di awal-awal Pak Adnan atau Bu Ika, kemarin saya search, saya lihat ya di PPT itu. Dia ada sumber bukunya dia. Nah, ya, ada sumber bukunya seperti itu, ya. Oke. Nah, buku itu enggak kalian pegang? Enggak, Pak. Nah, itu dia. Karena yang lainnya tadi ya, bertiga tadi kerjakan dulu ya. Sambil diskusi, mungkin sambil didengarin sama yang lainnya juga. Karena kalian ya, PPT itu penting untuk sebenarnya untuk merangkum dari buku seperti itu ya, gitu. Tidak salah kalian baca, itu tidak salah seperti itu. Tapi yang menurut saya tidak benar adalah tidak memiliki buku seperti itu. Sama ketika kita di SMA, walaupun sekarang tidak mesti beli ya kan, seperti itu ya, di internet ada seperti itu. Sehingga buku itu dibaca karena mungkin saja di buku akan lebih lengkap dan sebagainya. Kalian bisa termotivasi mengerjakan soal lainnya seperti itu, ya, gitu. Makanya ya terlepas dari memang kondisi pandemi ya seperti itu ya. Tapi yang saya sarankan adalah di kalian adalah punya buku. Yang terakhir juga adalah alasan berikutnya adalah kalau kalian skripsi itu ya, jangan tugas akhir mahasiswa untuk meraih S1, lihat daftar pustakanya. Kalian apa bisa mencantumkan di situ PPT Pak Yudi di situ? Nggak ada, nggak laku seperti itu ya. Pasti buku, misalnya fluid mekanik punyanya Munson, terbitan Erlangga Jakarta kan gitu kan, seperti tahun 96 seperti itu kan, pasti gitu kan daftar pustakanya ya, seperti itu. Nanti memang ini masih semester 3 ya maksudnya, tapi selalu kita anjurkan kalian punya buku. Gitu juga ketika kita kemarin, kalau mohon maaf ya, ini mungkin agak sensitif mungkin karena berhubungan dengan agama gitu ya, seperti itu ya. Untuk yang muslim kan seperti itu juga. Kenapa sih ya, yang paling mudah itu kenapa sih kita nggak kunut seperti itu ya. Pak, saya ikut ini aja Pak, orang tua saya kan, kita tidak dituntut untuk itu, seperti kita baca kan seperti itu kan gitu. Dari buku dari mazhab ini kan yang mengeluarkan bukunya ya, seperti itu. Kalau Syafi'i seperti itu misalnya, di dalamnya ada ini menyatakan ini, dan itu adalah statementnya dari Syafi'i bahwa dia memprioritaskan kunut ya di setiap subuhnya, beda dengan mazhab lain seperti itu. Nah, itu adalah buku seperti itu ya. Dan alasan adalah buku. Nah, itu juga yang saya harapkan di kalian seperti itu ya. Buku itu ada, makanya nanti akan beda karakternya, mungkin agak membosankan di saya ya seperti itu, karena saya akan buka buku karena pengalaman yang lalu seperti kalau dikasih PPT-nya tidak berkembang mahasiswa. Makanya untungnya teman-teman dosen lain sudah ngasih PPT, jadi giliran saya cuma buka buku seperti itu ya, gitu. Oke, itu maksud saya untuk saran saya ya, untuk punya bukunya. Nanti saya, walaupun mohon maaf ini bukunya saya punya e-book seperti apa, saya kirimkan kepada kalian, tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya.
buku ini saya punya buku jilid cetaknya, sehingga saya bisa download bukan download dari internet ya, ambil dari internet juga yang edisi 6 seperti itu, dan saya bagikan. Berarti saya bukan posisi yang membajak seperti itu ya, walaupun di internet kan banyak itu ya, diisi PDF Jelinet PDF itu banyak buku-buku seperti itu, walaupun memang kesannya kita membajak seperti itu ya. Nah, itu memang yang harus dihindari juga di akademisi seperti itu, karena menulis buku itu susah seperti itu ya, gitu. Nah, makanya untuk menghargai ya kita membeli sebenarnya ya. Nah, ilmunya kan seperti itu. Juga saya di S1 saya juga beli bukunya Streeter seperti itu ya, Frank and White seperti itu. Ya, walaupun kualitasnya kertas buram seperti itu ya. Tapi maksud saya itu adalah penghargaan kita kepada tulisan ilmiah seperti itu ya. Jadi itu namanya hak kekayaan intelektual seperti itu ya. Tapi memang di Indonesia buku mekanika Frida itu apalagi dulu Streeter itu, bukunya Streeter susah sekali dipahami karena terjemahannya agak membingungkan. Paling mudah adalah punya buku Munson seperti itu. Kemudian ada bukunya Olson lagi nih, biasa teknik lingkungan pakai seperti itu, agak mudah seperti itu ya. Ini itu ada ya mungkin di toko online seperti itu ya, seperti itu. Terlepas dari apakah itu ori atau tidak, saya tidak komentari seperti itu. Tapi kalau memang susah yang bahasa Inggris, yang saya akan berikan nanti ada yang bahasa Inggris seperti itu ya. Dan juga kenapa kita dituntut katanya world class university katanya gitu kan, seperti itu ya. Maka membaca referensi-referensi Inggris itu adalah biasa, walaupun saya ngakui kemampuan Inggris saya nggak bagus seperti itu, tapi karena kebiasaan pasif aja, minimal kita punya kebiasaan membaca pasif atau kemampuan pasif kita yang masih bisa membantu kan seperti itu ya, walaupun ada kondisi aktifnya itu perlu latihan dan sebagainya. Nah itu oke ya, itu dulu yang saya tekankan di kalian seperti itu ya. Walaupun nanti Pak itu bahasa Inggris saya nggak suka gitu. Terlepas, tapi sekali lagi persaingan ini menuntut Anda seperti itu ya. Persaingan sekarang menuntut Anda seperti itu ya. Oke, kita ke 3 orang tadi. Mbak Indri, gimana Mbak Indri? Mbak Indri? Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu. Oh, C jawabannya. Oke, ntar. Tiara. Tidak. Oke, B ya. Dian. Kurang tahu, Pak. Oh, C, tidak tahu seperti itu. Oke, akhirnya saya ke Singgi, gitu. G, Saya juga Pak C, Pak, tidak tahu. sebentar dulu, saya belum memutuskan itu ya. G, kalau berdasarkan perasaan, pilih yang mana kamu? A atau B? Perasaan loh, saya bilang perasaan, seperti itu. Kalau perasaan A, Pak. Perasaan A, gitu kan. Tadi Tiara, B ya Tiara ya. Gimana kamu bisa menjawab B seperti itu alasanmu? Kalau tadi kan Singgi jawab A itu karena perasaan Pak, seperti itu kan, gitu. Kalau kamu gimana? Hmm.
Gitu. Nggak ada yang dikit-dikit pakai rumus atau apa gitu. Tuh, ini kan kalian tuh biasa kan Pak kah Pak gitu kan, ini karena logat kita orang sini Samarinda pakai iya kah gitu kan, seperti itu kan. Gitu ya. Eh, ya, ataupun tadi kalau dibilang kalau nanti dikasih buku bahasa Inggris gitu ya, aduh sumpek saya. Itu kalau kalian ngomong ke teman-teman tuh, Ikam hanyar kah diajar Pak Yudi gitu ya, seperti itu kan, gitu. Eh, ya, oke, sebentar, Tiara, saya menarik ini. Oke, ketika saya kan kamu bilang vertikal ini, iya kan? Oke, sebentar. Gambarnya mana tadi ya? Mana saya? Sebentar. Oke, sebentar ya, saya whiteboard. Oke, whiteboard saya kelihatan ya? Ini saya garis. Tiara kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Ya. Itu tadi kan gitu kan? Dari 1 ke 2, Pak. Karena itu 12 feet kan, seperti itu ya. Ya kan? Ya, karena 12 feet, tadi saya suka statementnya. Kalau lebih dari jangkauan gitu kan, bahasanya ya, lebih dari jangkauan seperti itu, ya kan? Jangkauannya 2 meter aja ya, gitu ya. Nah, 2 meter seperti itu. Nggak apa-apa, kamu baca, saya tinggal tanya buku apa itu ya, gitu kan? Seperti itu kan, gitu. Oke, saya akan nggak masalah. Kita di sini adalah diskusi kan, seperti itu ya. Kalian kan anak-anak S1 ini kan sebenarnya yang dibutuhkan ada analisis. Makanya saya selalu bilang analisismu itu loh, gitu kan, gitu ya. Analisis kita tuh mahal gitu bahasanya kan, gitu ya, gitu ya. Analisismu mana, gitu kan, bahasanya gitu tuh kalau orang-orang nanya kan, gitu kan. Nah, oke, saya bandingkan. Tiara, pingin punya apartemen nggak, Tiara? Pingin, oke. Kamu lihat apartemen di Jakarta berapa lantai? Nggak usah Jakarta, baik papan lah seperti itu. Ataupun, aduh Pak, di sini ada apartemen. Oh ada sih sebenarnya Villa Tamara itu ya, Villa Tamara itu. Ya 10 lah, seperti itu ya. Gitu. Project baru kita, lab terpadu itu 6 lantai, seperti itu. Kan gitu nih, ya. Kalau misalnya si kontraktor ya, yang bangun seperti itu, ya, Anda lihat nih di lantai 1, ya, ini ground seperti itu ya, lantai 2, lantai 3, lantai 4, ini hanya bilang lantai 4 aja. Biasanya apartemen kita bisa 15 lantai, Jakarta itu kan seperti itu. Kalau di lantai ke-15 nggak ada air yang ngalir, kira-kira laku nggak itu apartemen? Nggak laku kan, seperti itu. Terus apa yang salah gitu kan, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kan gitu kan di bangunan-bangunan tinggi seperti itu, nanti bicara plumbing lah nanti ke depannya kalian kan seperti itu kan, gimana sih ngeset ya dari lantai 1 sampai lantai 15 itu harus bisa ngalir dengan kecepatan yang sama gitu kan, minimal beda-beda tipis gitu kan. Ada shower sekarang di hotel itu, kita lihat apartemen juga gitu ya, di kamar mandi modern seperti itu ya. Nggak main bak lagi ya mereka kan seperti itu ya, gitu. Walaupun bicara kan ada roof tanknya Pak, itu ada roof tank gitu kan. Lepas dari itu kan sebenarnya kalau kita bicara ya di lantai 1 sama lantai 10 ya dengan menggunakan shower sekarang ya kan gitu nih, gimana pancurannya supaya kenceng kan gitu kan. Kalau shower cuma netes-netes aja, gitu kan, pasti dikomplain dong, telepon kan gitu kan, akhirnya habis dulu disedot di bawah seperti itu kan gitu. Makanya ada rekayasa seperti itu. Statement tadi yang saya suka adalah ada pompa Pak, pompa kan, nah, saya gitu nih, pompa booster. Sekarang kalau akhirnya saya tanya di pompa booster, di posisi mana pompa boosternya dipasang gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya nih, kalau yang di soal tadi kan 2 lantai, kalau sekarang 10 lantai, apakah tiap lantai kasih pompa booster seperti itu kan,
gitu. Berapa investasi kita kalau akhirnya semuanya tiap lantai kasih pompa booster, kan gitu kan? Pesaing di sebelah, gitu kan? Jika bangun apartemen 15 lantai, gitu kan? Otomatis kalau di sana pompa boosternya cuma 2, kita pasang 15. Otomatis investasi kita sudah tinggi. Kemudian lagi biaya listrik per bulan, kan gitu kan? Otomatis biaya produksi kita lebih mahal dibanding tetangga, gitu kan? Seperti itu. Kan seperti saya bilang gitu ya. Kadang-kadang agak-agak materialistis sedikit kan, seperti itu. Nah, itu maksud saya sehingga sehingga rekayasa ya aliran ini sama gitu ya dengan temannya di atas seperti itu, temannya di bawah seperti itu kan, atau yang 5 lantai lebih seperti itu kan, ada rekayasa pipa, pompa booster tadi bahasanya, cuma di tempat mana kan seperti itu. Oke lah, di soal ini tidak kelihatan itu dipompa pakai apa sih Pak? Oke, kalau awalnya ya, awalnya saya matikan dulu ini ya. Pada soal ini ya, awalnya ini dipompa seperti itu kan. Sekarang kan kita nggak bisa bilang air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, Pak. Itu nggak berlaku di tidak semuanya benar seperti itu. Rupanya sekarang tuh air mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi, ya kan? Tapi di kita ya air mengalir karena ada perbedaan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah seperti itu, kan gitu ya. Bukan karena dari tempat yang tinggi, ya gitu lagi kita seperti itu ya, karena ada tekanan, pressure. Variabel pertama yang diajarkan pada buku-buku ya semuanya adalah pressure seperti itu ya, gitu. Nah makanya yang dimainkan itu adalah pressure seperti oke lah ini ada pressure. Siapa yang buat pressure? Pompa. Saya taruh pompa di sini seperti itu kan, itu kan. Saya taruh pompa yang akhirnya ini tidak diketahui di sini nilai pompanya berapa, tapi di keran pertama itu adalah 20 feet per second seperti itu. Yang bawah ngalir nggak? Oh pasti ngalir Pak, orang di bawah dia kan, karena air lebih mudah turun ke bawah, bahasanya seperti itu. Ya. Nah, yang di atas seperti itu, yang di atas dengan pompa tadi yang masih tidak diketahui nilainya, tapi diketahui nilainya di keran 120 feet per second. Nah, kuatkah ini seperti itu? Nah, ya, ataupun saya potong seperti itu ya, saya potong menjadi 4 aja nggak 8, tapi nggak mungkin juga. Sekarang Anda lihat tinggi bangunan ya, Anda di kelas ya kemarin misalnya di gedung kita saja ya, antara gedung itu lantai itu minimal jaraknya itu 3 sampai 4 meter seperti itu ya, 3 sampai 4 meter itu adalah jarak yang umum di antara lantai dan plafon seperti itu kan, ataupun dak-dakan ya. Kalau Anda kan belajar di sipil juga kan, ya karena asalnya lingkungan ini kan adalah sipil dan perencanaan, sehingga pecahnya lingkungan, planologi kan seperti itu ya. Nah itu ya kalau Anda bicara ini, kalau saya potong juga seperti ini, kalau bisa saya potong ngalir nggak ya kalau cuma 4 aja kan, seperti itu. Nah ini sebenarnya kan kita nggak perlu, kenapa sih kita perlu belajar seperti itu kan? Kita nggak perlu nyoba, ntar Pak saya coba dulu Pak, saya buat bangunan dulu, ataupun saya coba ya seperti itu baru kita lihat Pak hasilnya. Nggak perlu, kalau Anda sudah belajar persamaan kan seperti itu, belajar ada rumusnya loh Pak, ini bahasanya kan gitu nih, sudah belajar itu Pak di dinamika fluida seperti itu, sehingga nggak usah Anda melakukan tapi Anda menghitung dulu. Makanya konsultan ya, konsultan perencana ya kan itu kan, kalau Anda lihat itu konsultan perencana si PT Sedia Jasa, konsultan pengawas, konsultan perencana adalah Yodiya Karya. Anda lihat di pelang-pelang bangunan baru kita itu yang 7 gedung itu. Konsultan perencana itu nggak mungkin buat dulu barangnya, dia yang gambar, dia yang hitung. Nah, siapa yang hitung anak itu? Ya anak S1 seperti itu. Apakah yang belajar mekanika fluida itu anak mesin, anak lingkungan, anak sipil? Tapi dia tahu, oh kalau lantai sekian saya buat berapa ya maksudnya. Tapi kalau tadi di kita ini, soal ini sekarang dibalik sebenarnya. Soal ini ya, ketika ada di keran satu ini keluar 20 feet per second, berapakah yang di atas keluarnya kan gitu sebenarnya. Sehingga berapakah keluarnya di atas kan gitu kan, berapakah keluarnya di bawah, dan kita tidak menyebut lagi sebenarnya pertanyaan saya ini pertanyaan kualitatif, pertanyaan
kita aja orang awam ngalir nggak Mas ya di atas itu ya, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita engineering, kita bicara ngalir Pak, orang kecepatannya adalah 5 meter per sekon Pak di atas. Nah, gitu kan kita sebagai orang engineer seperti itu ya. Nah, oke ya, sehingga jawabannya ya gitu. Dan saya tidak memungkiri bahwa perasaan wanita itu adalah lebih kuat dibanding perasaan wanita. Yang ya. Oke, jawabannya adalah B, seperti itu. Tidak, walaupun saya masih belum bisa menerima alasannya Tiara seperti itu. Tapi kalau B perasaan, perasaan wanita ini lebih kuat dibanding perasaannya pria. Terbukti ya bahwa jawabannya tidak. Nah, kenapa jawabannya tidak di sana dihitung? Pakai apa Pak? Pakai bersamaan Bernoulli seperti itu. Ya, Bernoulli kan dari kemarin-kemarin kita Bernoulli, kemudian bicara head loss, ada head loss mayor, head loss minor, kan gitu kan. Di alirannya ada turbulen, ada laminer seperti itu kan, gitu. Ini baru menentukan laju aja, kita menentukan kerannya nih Pak, saya kasih keran tembaga Pak, ataupun nanti bicara plumbing ya, kan gitu kan, seperti itu setelah ini. Oke. Ya. Jadi kita kembali ke buku seperti itu ya. Nanti ini ada buku yang akan saya kirim, nanti dibaca dulu ya. Sudah 5.46 lah ya, nggak terasa ntar lagi maghrib seperti itu ya. Ini cover page ya, Unson edisi 6 seperti itu yang dilihatkan Pak Farizal itu sudah cetakan Indonesia seperti itu. Kemudian ini buku paling lama ya, tapi keluar terus Second Edition Frank and White yang saya bilang tadi, saya dari zaman saya S1 seperti itu ya. Kemudian ada bukunya ini juga Elger, William ya, seperti itu semuanya lihat 600 halaman, 1.200 Frank and White. Ini memang fenomenal Frank and White Sticker, dan ini Munson 783. Tidak semua bab ini kan juga, tidak semua bab ini dipelajarin seperti itu. Kita akan loncat-loncat seperti itu ya. Kalau Anda bicara konten seperti itu, hampir sama, lihat kita bandingi ya. Kita akan dibawa berpikir bahwa kita bicara fluid statik dulu. Pasti pressure at the point seperti itu kan gitu ya. Pressure at the point, manometer, atmosphere seperti itu, baru elementary fluid dynamic pasti bilang Bernoulli equation seperti itu. Saking powerfulnya Bernoulli ini ya, seperti itu. Lihat di Frank and White seperti itu konten ya. Nah, chapter 1 ya, lihat pressure distribution in a fluid seperti itu ya. Hampir sama, semua buku hampir sama. Tadi ini kan istilah-istilah di bab 1, bab 2 bicaranya adalah fluid statis atau fluida diam seperti itu ya. Fluida diam di bab 2-nya. Lewat bab 2 ini. Ya. Nah, ini pressure, hidrostatic force. Nah, cuma kita hidrostatik saya lewat. Ini memang seperti itu. Cuma memang ini di Bu IKA kemarin ya, seperti itu. Ya, manometer seperti itu kan. Ya. Gitu juga hampir sama di buku ini, tadi kita lihat konten ya, seperti itu. Static ya. Ya, kalau ini sudah masuk flowing fluid and pressure variation, bahasanya adalah fluida, dinamika fluida seperti itu. Dari Euler dan Bernoulli equation, selalu gitu. Dan kalian kemarin belajar dari Bernoulli equation kan gitu kan, head velocity gitu di PPT-nya Bu Ika kan, seperti itu kan. Ya, saya agak kurang tahu kalau sekarang kan kena dibagi ya dua ya, seperti itu. Yang di awal-awal seperti itu ada dibagi 3 sukunya ya, seperti itu membahasakannya ya teman-teman itu. Kemudian kan ada di Bernoulli kan ada pressure, ada velocity, ada Z seperti itu, ada head kan seperti itu, ketinggian. Nah, itu yang dimainkan sekarang kan seperti itu. Nah, saya cuma mengulang saja sebenarnya karena sudah selesai materinya sebenarnya di Pak Farizal kemarin, saya lihat ya, sudah di pipa bercabang seperti itu ya. Karena dari single pipe dulu ya, dari single pipe ya, kan dari fluid statik itu bicaranya kalau kondisinya diam, makanya kita bicara reservoir seperti itu, bicara tangki seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian baru dilanjutkan ke fluid
dinamik kalau bergerak seperti itu. Oke. Nah, baru ketika loh di mana fungsi diameter tadi, pertanyaan saya adalah tadi, di mana fungsi diameter seperti itu ya. Padahal kita bisa mengerjakan tadi dengan Bernoulli Pak, atau kalau itu persamaan kontinuitas seperti itu ya. Ya. Dua itu yang main pertama-tama di kalau pertama kan free static adalah hidrostatic pressure ya, hidrostatic pressure ya, bahwa pressure itu bukan gaya dibagi luasan. Kalau misalnya di fluida adalah pressure adalah rho dikali G dikali H Pak, seperti itu kan, atau gamma H kan seperti itu, atau belah jenis kalikan ketinggiannya ya, seperti itu. Kemudian dia bergerak fluida itu. Nah, ketika fluida itu bergerak, maka ada faktor kecepatan sudah, selain faktor pressure, ada ketinggian yang membuat dia bergerak seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi rupanya, loh mana fungsi panjang gitu kan, kalau pipanya sepanjang 200 meter sekilo seperti itu, sehingga kemarin yang gambar ini lihat kan, ini kan waktu kita gambar, ini adalah gambar isometrik sebenarnya kan, gambar isometrik. Kita menggambar teknik kemarin sudah 2D, kemudian menggambar 3D-nya seperti itu kan, kemarin baru diagram alir yang digambarkan dalam bentuk 2D seperti itu. Kemudian ini adalah gambar isometrik seperti itu. Bicara panjang seperti itu ya. Bicara panjang. Terus di mana fungsi panjang kalau di persamaan Bernoulli seperti itu? Ya, gitu. Di mana fungsi ini 3/4 in Pak? Di mana ada valve di sini kan seperti itu. Ya, gitu. Ini yang saya ambil dari tambang ya migas ya, dari teman-teman migas. Ya, seperti itu. Kalau kita memang masih bukan masih ya, berharap memang dan memang kesempatannya itu untuk kerja di migas itu mempunyai salary yang paling tinggi saat ini masih dipegang ya. Perusahaan energi ini Pertamina, Total sekarang sudah Hangkang, kemudian ya sejenisnya ya, Medco itu masih mempunyai strata gaji paling tinggi ya di Indonesia ini seperti itu. Ya, oke, mungkin itu dulu ya, karena sudah 5:52 ya, nggak terasa seperti itu. Saya stop share dulu, nanti saya kirimkan aja dulu yang Munson aja. Sebenarnya kalau Munson itu lebih enak, ada terjemahan Indonesianya bukunya seperti itu, karena di perpustakaan daerah sebenarnya banyak ya seperti itu. Ya, sambil minta diaktifkan videonya biar Ariska bisa screenshot untuk absen ya, seperti itu. Ya, sambil nanti di screenshot ya Ariska ya. Jadi kita menghubungkan karena supaya Anda nanti keluar dari S1 sarjana sudah bisa merekayasa mendesain kan seperti itu. Ya. Oke. Itu dulu yang saya mau ajak berpikir dulu ya. Sepertinya bukunya dibuka. Dan saya tambahkan tugas dulu ya, saya hanya mereview aja. Ya, saya tidak ditambahkan materi lagi karena sudah dibahas semuanya. Karena tadi yang saya bilang dinamik sudah ditambahkan si punyanya Renault ya, itu turbulen laminar kan, kemudian gimana pengaruh turbulen laminar seperti itu ketika ada viscous flow seperti itu kan gitu. Kemudian ditambahkan head loss kan seperti itu, head loss major, head loss minor ya, cukup untuk naik plus 1 sebenarnya. Oke, sudah selesai screenshotnya Ariska. Saya pakai HP Pak, jadi nggak bisa screenshot videonya itu. Bentar, siapa yang pakai laptop ya? Ada yang pakai laptop nggak? Bisa screenshot kan? Saya Pak, nanti saya kirim ke Ariskanya. Oke, ya, screenshotnya Mbak Salsabila ya. Screenshotkan dulu, nanti. Karena bakal nggak ketemu kita satu semester ini, juga semester 2 kan seperti itu. Kita nggak tahu semester genap berikutnya untuk yang kedua kita belum tahu nanti apakah COVID-nya selesai atau tidak kan seperti itu. Oke.
Oke ya, nanti kalian sudah mulai agak merasa sumpek, soalnya kok beda ya gitu kan. Tapi kembali, saya hanya menekankan bahwa buku yang kita pakai, buku yang akan tadi yang sudah ada di slide-nya dosen-dosen, itu buku yang dipakai juga. Anda akan lihat nanti, lihatlah YouTube di Yale University, lihat universitas luar negeri ya, seperti bagaimana dia ngajar rekrut, hampir sama seperti itu bukunya ya. Cuma kita kalah di pengembangan saja ya, di lab kita kalah seperti itu ya. Oke, sudah ya. Salsabila sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.